untuk menempatkan orang PKS dan Prabowo berjuang sedemikian rupa sampai marah-marah, sampai ngomel-ngomel ini, bagi saya ini sudah alarm bahaya gitu untuk disebarkan, untuk diketahui oleh semua orang termasuk partai politik dan semua kalangan umum gitu. Ini bahaya bagi saya. Karena apa? Karena Prabowo nampaknya, saya yakin ini bukan kejadian pertama kali gitu. Prabowo melakukan ini saya yakin bukan kejadian pertama kali, karena kalau sudah bisa marah-marah, sudah merasa berhak untuk menempatkan orang-orangnya di kementerian perusahaan-perusahaan BUMN, ini kan sudah kayak terjadi berkali-kali gitu. Sudah merasa punya punya power, punya perusahaan di BUMN itu sendiri gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tentu saja dengan segala kemunafikannya. Saya mau bahas PKS, tapi itu nanti dulu. Saya mau cerita soal Prabowo dulu ya. Jadi Prabowo itu diam sejak menjadi menteri, diangkat jadi menteri oleh Pak Jokowi, itu mendadak diam gitu. Dan saya sudah pernah bikin videonya di atas, ada linknya di atas ya. Jadi Prabowo ini setelah jadi menteri, untuk semua isu bahkan yang berkaitan langsung dengan kementerian dia gitu, tentang pertahanan negara, itu dia nggak komentar gitu. Dan kita bingung menterinya ini kemana. Masa Pak Erik yang mau komentar atau Pak Nadiem yang mau komentar, kan nggak mungkin gitu. Kan harusnya ya Prabowo gitu, ini kan urusan dia gitu. Bahkan kemarin, ya oke lah, misalkan soal Mabes Polri diserang dan seterusnya itu Prabowo nggak mau komentar, nggak apa-apa. Tapi kan kemarin ada kapal selam hilang kontak di perairan Indonesia, dan itu jelas berhubungan langsung, berkaitan langsung dengan Prabowo begitu. Itu nggak komentar juga Prabowo gitu. Ini Menteri Pertahanannya mana gitu? Indonesia ini Menteri Pertahanannya mana? Karena bagi saya penting untuk menyampaikan jawaban atau menyampaikan pernyataan terhadap publik, karena itu bagian dari tanggung jawab sebagai pejabat publik. Tanggung jawabnya dia gitu. Kalau dia nih ketua partai atau ketua ormas atau ketua arisan, nggak apa-apa lah nggak komentar untuk segala isu atau isu-isu yang di luar kewenangan dia nggak komentar, bagus gitu. Tapi ini kan kewenangan dia, Kementerian Pertahanan Indonesia gitu. Ini kok nggak komentar. Jadi diamnya Prabowo ini semakin membuat saya curiga gitu. Ini ada apa sebenarnya? Terus di sisi lain ada kejadian lain gitu, cerita lain nih, tidak ada hubungannya awalnya. Jadi teman-teman relawan di grup-grup WA itu sedang protes soal penunjukan direksi BUMN, yang ternyata salah satu orang yang ditunjuk itu adalah kader PKS. Jadi PT PAL atau PT yang bergerak di bidang galangan kapal milik BUMN begitu, milik negara, ini menunjuk 3 direktur baru, yaitu Kunchoro Pinardi, Iqbal Fikri, dan Kamarudin Djenot. Ya pokoknya gitulah. Nah, untuk Iqbal Fikri saya kurang tahu. Untuk Kamarudin Djenot ini kayaknya orang ini, setahu saya ini orangnya anti asing banget gitu. Jadi menjadi pertanyaan, ngapain perusahaan BUMN milik negara yang mestinya sangat berhubungan langsung, bersinggungan langsung dengan dunia luar gitu, dengan dunia asing, luar negeri, tapi nunjuk orang yang anti asing. Ini perusahaan mau dibawa kemana gini? Nah, satu lagi ada Kunchoro Pinardi, dan ini menjadi penting karena orang ini adalah calon legislatif dan gagal gitu dari PKS untuk wilayah pemilihan Jawa Tengah. Ini saya jadi bertanya-tanya gitu, karena sebelum ini kan ada banyak lah komisaris, direksi, direktur ditunjuk oleh Kementerian BUMN atau Erick Thohir sebagai menteri, dan saya tuh sudah banyak terima gitu, karena kalau relawan ditunjuk itu kita ikut seneng gitu ya. Alhamdulillah sesama relawan, sesama orang-orang yang punya visi dan niat semangat yang sama untuk mendukung Pak Jokowi dan pemerintahan ini ditunjuk jadi komisaris, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian ada orang luar gitu, kita kadang agak bertanya-tanya, ini ada apa gitu? Kenapa dari partai? Kenapa dari orang yang tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah gitu? Tapi menunjuk kader PKS, bagi saya ini sudah melewati batas. Karena apa? Karena saya jadi protes gitu di semua grup WA yang ada staf-stafnya Pak Erik atau ada banyak komisaris-komisarisnya gitu. Mungkin ada Pak Eriknya juga ada tuh yang di grup WA salah satu ya, yang saya protes begitu. Ini ngapain Kunchoro Pinardi, caleg PKS, jadi direktur perusahaan BUMN, ngapain gitu? Emang relawan kita yang banyak, yang ribuan orang itu udah nggak ada yang qualify atau nggak ada yang cocok atau gimana gitu? Yang profesional kan banyak gitu. Kalaupun relawan
itu nggak ada yang cocok. Kan masih banyak profesional lainnya yang bukan PKS gitu minimal ya, atau partai lain lah gitu. Dari mana terserah, dari Gerindra, dari Golkar, kayak terserah gitu. Ini ngapain PKS gitu? Orang-orang partai yang benar-benar menyebalkan itu, yang benar-benar selama ini sangat getol mendukung ormas terlarang FPI, ngapain gitu? Ngapain kita ngambil orang PKS? Jadi protesnya itu sangat keras gitu. Karena ya memang sebelum ini saya sering protes gitu terkait pemilihan direksi atau komisaris di BUMN itu, kadang saya protes juga, tapi tidak pernah sekeras ini karena ya sebelumnya kan mungkin cuma dari partai jadi profesional, ya itu masih bisa dimaklumi lah, ada banyak alasan untuk melakukan itu. Tapi dari PKS ini udah nggak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Jadi saya protes. Dan karena protes saya ini mungkin cukup keras gitu dan jarang-jarang saya protes seperti itu, tiba-tiba saya ditelepon. Ditelepon oleh seorang dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi relawan ini menjelaskan, bukan relawan ya, pokoknya ada seorang yang nelpon saya begitu. Dia menjelaskan bahwa pemilihan direksi PT PAL ini karena ada masalah dengan Prabowo. Karena Prabowo marah-marah, kata dia. Loh, tunggu dulu. Ini apa hubungannya? Ini Kementerian BUMN loh. Nggak, urusannya apa sama Prabowo gitu? Jangan mentang-mentang saya sering kritik Prabowo, jadi saya dikait-kaitkan dengan Prabowo gitu. Jangan. Ini apa masalahnya? Jadi menurut keterangan informasi saya yang dapat gitu, informan saya, informan A1 katakanlah. Jadi Prabowo ini mengusulkan nama-nama untuk mengisi direksi dua perusahaan. Salah satunya adalah PT PAL ini. Salah satunya saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi adalah gitu. Ada satu perusahaan lagi. Jadi untuk dua perusahaan ini yang orang-orang yang ditawarkan oleh Prabowo atau direkomendasikan atau dititipkan oleh Prabowo, itu dua-duanya ditolak oleh Kementerian BUMN, ditolak oleh Erick Thohir. Ditolak semuanya. Gara-gara ditolak, Prabowo marah-marah, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk. Ya nggak tahu deh gimana ngamuknya, tapi kalau Prabowo ngamuk kan kira-kira gebrak-gebrak meja atau lempar HP. Mungkin Pak Erick sambil ngeles tuh, cus. Nggak tahu deh, pokoknya intinya Prabowo marah-marah. Saya nggak tanya detail lah. Intinya marah-marahnya kayak gimana nggak tahu. Tapi pada intinya semua staf di dua kementerian ini, ada banyak relawan dan direksi komisaris yang tahu kasus ini gitu. Karena ributnya luar biasa. Ribut luar biasa antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN gitu. Terkait penunjukan calon direksi untuk dua perusahaan ini. Karena ribut-ribut dan sudah nggak ada yang bisa menenangkan keduanya, baik pihak Prabowo atau pihak Kementerian BUMN, udah nggak ada yang bisa tuh. Menko-menko juga ada angkat tangan lah. Akhirnya Pak Jokowi turun tangan tuh. Dipanggillah Prabowo, dipanggillah dari Kementerian BUMN ini, panggil, disidang. Ini sama kayak anak kecil lagi rebutan mainan atau habis cakar-cakaran, habis tengkar gitu, kira-kira kayak gitulah. Disidang, kamu nih mau nyapa gitu. Kira-kira kayak gini kan. Kira-kira kayak gitulah. Jadi dipanggillah Prabowo, dipanggillah Kementerian BUMN, ditanya masalahnya apa. Apa masalahnya gitu. Mungkin Pak Jokowi bilang gitu. Nah, kemudian dijelaskan lah bahwa ada masalah di dua kementerian di dua perusahaan BUMN yang sedang ingin menunjuk direksi baru, dan ada usulan dari Pak Prabowo yang tidak bisa diterima oleh Kementerian BUMN karena Kementerian BUMN punya pertimbangan sendiri, punya calon sendiri, dan punya alasan-alasan logis untuk menolak itu gitu ya. Sementara dari pihak Prabowo itu merasa berhak melakukan ini, merasa berhak untuk menempatkan orang-orangnya. Saya nggak tahu deh, saya nggak tanya langsung apa masalahnya, tapi kalau bisa saya kira-kira gitu, karena kan sebelum ini posisi Prabowo itu memang sangat dirugikan lah selama ini, karena ketika Menteri KKP dari Gerindra itu ditangkap oleh KPK, penggantinya bukan orang Gerindra gitu. Malah orang lain, Sakti Wahyu Trenggono itu, dan itu bukan orang Gerindra setahu saya gitu. Dan setahu saya malah Sakti ini, Trenggono ini, Pak Treng ini cukup dekat dengan PDIP setahu saya gitu. Nggak tahu dia benar atau enggak, tapi kira-kira kayak gitu. Dan Prabowo nampaknya punya hak untuk merasa boleh untuk menekan atau menitipkan orang-orangnya sebagai kompensasi dari menteri yang sudah
ditolak dari menteri yang sudah ditangkap oleh KPK begitu, dan nampaknya kan beberapa hari lagi itu akan ada reshuffle kabinet begitu, dan Pak Jokowi juga nampaknya sudah menolak menteri dari Gerindra gitu, menolak usulan dari Prabowo. Jadi Prabowo ini begitu gencar menempatkan orang-orangnya di direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Karena Prabowo sudah marah kayak gitu, Pak Jokowi akhirnya ya sudahlah gini wo. Gini wo, kan ada 2 perusahaan nih. Oke, yang PT PAL itu silahkan kamu atur orang-orangmu, tempatkan di situ, tapi kamu kontrol, tanggung jawab. Tapi perusahaan lainnya, yang satu lagi ini nggak boleh, kata Pak Jokowi, karena perusahaan ini cukup besar, perputaran uangnya cukup signifikan, dan ini kalau diisi dengan orang-orang yang punya kepentingan politik atau tidak punya pengalaman menjabat, apalagi diisi orang-orang yang nggak jelas kualifikasinya begitu, ini bahaya gitu, kata Pak Jokowi. Jadi untuk yang ini kita serahkan ke Kementerian BUMN, karena itu memang hak dia untuk memilih yang profesional untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan bangsa ini. Wah, Pak Prabowo dengar kebaikan bangsa ini langsung, oke Pak, siap Pak. Jadi akhirnya Pak Prabowo terimalah bahwa direksi dari PT PAL ini diisi oleh orang-orangnya Pak Prabowo. Jadi, tapi itu ada syaratnya, kata Pak Jokowi. Kira-kira gitu ya. Ada syaratnya, habis ini kamu tuh harus menghormati seluruh kebijakan-kebijakan Kementerian BUMN. Jangan bikin gaduh kayak gini lagi. Saya pokoknya nggak mau denger lah. Ini saya jadi presiden, banyak urusan saya. Pokoknya kamu jangan bikin ribut. Siap Pak. Siap. Gitulah kira-kira ya. Jadi Pak Prabowo ini akhirnya menerima. Oke, salaman, baikan, cipika-cipiki. Kira-kira gitu. Jadi kedua orang ini akhirnya keluar istana gandengan tangan, udah baikan gitu, udah sama-sama plong, sudah sama-sama mendapat pencerahan gitu. Jadi pulanglah orang ini ke tempat masing-masing dan sudah tidak ada masalah lagi. Tapi sekarang yang ramai di publik, yang ramai diprotes oleh relawan itu kan belum selesai. Ini kan cerita sebelumnya, sebelum kejadian gitu. Sekarang sesudah orang-orang Prabowo ini dilantik, ternyata salah satu dari orang Prabowo ini adalah Kunto Pinardi yang caleg PKS itu. Nampaknya Pak Jokowi ini, saya nggak tahu deh. Saya tanya, dia nggak jawab gitu informan saya ini ya. Intinya nampaknya Pak Jokowi ini nggak tahu gitu ya siapa yang mau ditunjuk oleh Prabowo. Kalau ada orang PKS-nya mungkin udah disingkirin juga. Jadi bagi saya ini berbahaya gitu ya. Karena ya oke lah, misalkan perusahaan BUMN itu diisi oleh orang-orang yang profesional tapi juga punya sisi-sisi kepentingan politik atau posisi tawar politik, itu wajar aja, sama kayak menteri lah. Menteri kan ada juga ketua partai, ada orang partai, ada profesional, ya wajar gitu. Tapi untuk menempatkan orang PKS dan Prabowo berjuang sedemikian rupa sampai marah-marah, sampai ngomel-ngomel ini, bagi saya ini sudah alarm bahaya gitu untuk disebarkan, untuk diketahui oleh semua orang termasuk partai politik dan semua kalangan umum gitu. Ini bahaya bagi saya. Karena apa? Karena Prabowo nampaknya, saya yakin ini bukan kejadian pertama kali gitu. Prabowo melakukan ini saya yakin bukan kejadian pertama kali, karena kalau sudah bisa marah-marah, sudah merasa berhak untuk menempatkan orang-orangnya di kementerian perusahaan-perusahaan BUMN, ini kan sudah kayak terjadi berkali-kali gitu. Sudah merasa punya punya power, punya perusahaan di BUMN itu sendiri gitu. Jadi ini bahaya karena di 2024 itu kan kita akan bertarung tanpa Pak Jokowi gitu, dan semua orang itu nol gitu, kosong pengalaman, tidak pernah menjabat gitu. Dan ini bahaya karena kalau Prabowo maju lagi dan sekarang dia menyiapkan logistik, menyiapkan proksi-proksi, membangun jaringan untuk mensukseskan kepentingan dia, untuk mendukung kepentingan dia, ini bagi saya negatif gitu. Karena apa baiknya negeri ini dipimpin oleh orang-orang kayak Prabowo dan orang-orang yang memaksa-maksakan kehendak seperti ini gitu. Apa untungnya gitu. Dan sekali lagi, ketika Prabowo, sebenarnya saya nggak masalah, Prabowo nih mau nunjuk orang dari Gerindra atau nunjuk Fadlizon jadi direktur perusahaan, silahkanlah. Tapi menunjuk PKS, orang PKS ini sudah melampaui batas gitu. Karena PKS ini satu partai yang tidak bisa kita maafkan karena dia mendukung mendukung ormas terlarang di Indonesia gitu.
Saya nggak bisa maafkan, dan banyak orang relawan juga tidak ada satupun yang bisa memaklumi ini, sekalipun sudah jelaskan seperti ini gitu. Bagi saya ini juga sebagai apa ya, pelanggaran komitmen, karena setahu saya Prabowo ketika masuk menjadi menteri, menjadi bagian dari pemerintahan ini, salah satu komitmennya adalah untuk menanggalkan seluruh orang-orang yang radikal, yang pro terhadap pembangkangan terhadap negara, orang-orang yang menganggap polisi itu harus diperangi dan seterusnya. Prabowo harus meninggalkan orang-orang itu. Salah satu komitmennya. Jadi kalau sekarang Prabowo tiba-tiba atau dengan sengaja mengangkat orang PKS yang memang orang-orang kelompok sebelah itu gitu, yang tidak boleh kita ajak untuk berdiskusi atau ajak untuk bangkit bersama, ini bagi saya pelanggaran serius gitu. Ini komitmen Prabowo seperti apa? Apakah komitmen Prabowo masih sama seperti ketika dia baru dilantik menjadi menteri, atau gara-gara menterinya ditangkap KPK, jadi dia berubah pikiran dan merasa bisa melakukan segala cara atau menghalalkan segala cara untuk menempatkan orang-orangnya sebagai proksi politiknya? Ini penting untuk ditanyakan kepada Prabowo. Bagi saya, Pak Jokowi mungkin nggak detail untuk melihat Kuntoro Pinardi atau Kuntoro Pinardi ini siapa gitu, mungkin tidak detail. Tapi kalau tahu kalau orang ini PKS gitu, dari PKS, mestinya Pak Jokowi juga ikut menolak gitu. Dan sekarang setelah dipublikasikan, sebenarnya kan informasi ini tidak boleh disampaikan ke publik. Penjelasan-penjelasan seperti ini mestinya, kata orang yang telepon saya tuh, ya cukup untuk menenangkan saya saja gitu. Tapi bagi saya ini penting untuk dijelaskan, karena Pak Jokowi harus tahu ini, relawan harus tahu ini, publik harus tahu ini. Mungkin setelah ini perlu ada koreksi. Bagi saya, tuntutan saya sudah sangat jelas, Kuntoro Pinardi harus dipecat, harus diganti. Tidak boleh ada toleransi terhadap PKS dan antek-antek FPI. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton, dan semoga Pak Presiden menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya sampai viral. Begitulah kura-kura.